Tuh iye, surah barah antara kalteng. Halo kawal antara kalteng, kembali lagi bersama saya Rendik Andika, host podcast Bara Kalteng, bincang-bincang antara kalteng. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang tenaga pendidik, pengajar, bisa juga bilang bapak-bapaknya anak-anak ya di Kabupaten Katingan yang termasuk daerah 3T Mas ya, yang jauh dari kota Katingan. Beliau adalah Mas, mungkin saya bilang Mas saja kali ya. Mas karena seumuran. Mas Saiful Rohman sebagai kepala SMPN 3 SMP Negeri 3 nggih. Katingan Kuala, Desa Subur Indah. Selamat pagi Mas Saiful. Pagi Mas Randy, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, tadi malam nyampe sini jam 11 malam. Wow, lumayan Ya, malam. setelah sebelumnya kami kaget ada tetangga kami naik kelotok karam, kelotoknya itu nabrak tanggul, tenggelam tuh. Nggih. Perjalanan luar biasa. Luar biasa. Nggih, alhamdulillah sehat. Nggih. Jadi Mas Saiful Rohman ini kami pertama kali ketemu tahun 2018. 2018. Itu di Desa Jaya Makmur ya. Nggih, desa sebelah. Nggih, Desa Jaya Makmur. Ini sempat ngobrol panjang hari ini lagi berapa tahun ini kan? Sekarang 2024, kurang lebih 6 ya. Iya, 6 tahun baru ketemu lagi. Ada beberapa kali WA, tapi seringnya lebih mantau di kegiatan medsos. Karena beliau juga aktif di Facebook. Di Facebook, nggih. Mas Saiful bisa dikenalkan lebih jauh sekarang pergerakannya atau aktivitasnya sendiri seperti apa sih Mas? Nggih. Sahabat kawal antara ya namanya. Iya, Bara Kalteng. Bara Kalteng. Bincang-bincang antara Kalteng. Saya Saiful Rohman dari Sekolah Pedalaman di Kabupaten Katingan, tepatnya SMP Negeri 3 Katingan Kuala, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Randy tadi. Kalau boleh menyampaikan posisi ya Pak Randy ya. Iya. Jadi posisi kami ada di pedalaman, jadi jauh dengan pusat kabupaten. Untuk sampai ke kabupaten kami yaitu Kasongan, itu kami harus melewati kabupaten lain yaitu Kota Waringin Timur. Lewat Sampit. Dengan naik perjalanan kurang lebih kalau berbicara waktu ya 10 jaman lah. 10 jam ya. 10 jam dengan dua transportasi. Moda transportasi yang pertama adalah transportasi air. Transportasi air kurang lebih 5 sampai 6 jam sampai ke Sampit. Transportasi darat kurang lebih juga sama 4 sampai 5 jam dan resiko-resikonya juga luar biasa. Bahkan kalau hantipan kering seperti sekarang ini, seperti sekarang ini, yang dibilang kerokan itu ya, sodetan pemerintah. Jadi sungai buatan pemerintah untuk menghubungkan dua lokasi yang dibatasi daratan sungainya, itu harus ada. Kalau seperti sekarang ini menempuh waktu yang lebih banyak, biaya yang lebih tinggi, tenaga yang lebih luar biasa. Kan ini berarti tidak identik dengan teori umum Pak transportasi. Biasanya kalau teori transportasi kan semakin mahal, semakin mudah, semakin cepat, semakin nyaman. Nah, kalau ini enggak. Semakin mahal, semakin lama, semakin sulit, semakin tidak nyaman. Kayak kemarin viral video dari Pak Yusri. Nggih, sampai itu kan ada yang nyangkut ya. Nggih. Bahkan kemarin kami salipan sama waktu berangkat ke sini sama tetangga kami habis di Rumah Sakit Murjani. Jadi kami jarak dengan rumah sakit terlalu jauh. Itu dalam kondisi dia sakit stroke, Pak. Naik chest yang di hantipan itu karena kering, itu dipayungi, dia lagi tidur, orang stroke lagi tidur, orang sakit di jalan hantipan, nggak bisa membayangkan. Itulah keadaan kami. Berapa jam kalau sampai kayak gitu? Kalau sekarang itu di hantipan karena kita harus pindah kelotok Pak. Kita naik tiga kali nyambung. Pertama kelotok L300 ya. Nah, kemudian kita ganti chest yang hanya bisa dinaiki lebih sedikit orang, nggak ada tutupnya, nggak ada tutup, panasan tuh ya. Nah, habis itu baru itu selama kurang lebih 1 jam, habis itu baru naik kelotok lagi. Nah, itu
gitu. Jadi kalau orang yang sakit tadi, tetangga kami yang sakit stroke dari Rumah Sakit Murjani Sampit tadi, itu dipayungi sama saudaranya kurang lebih 1 jam. Dengan kadang saudaranya harus turun menaruh payungnya untuk mendorong chestnya itu. Ini ngomongin tema pendidikan, sebelum masuk ke tema pendidikan aja sudah rumit ya. Baru ngomongin perjalanan ke lokasi pendidikan sudah rumit. Oke, luar biasa. Kemudian itu kan perjalanan rumit banget ya. Kondisi pendidikan yang sampean bina atau sampean bimbing ya? Lebih enaknya gimana tuh? Yang saya kelola gitu ya. Yang diamanahkan gitu. Yang sampean mendapat amanah di situ untuk memajukan di situ, kondisinya seperti apa tuh, Mas? Pertama sebelum memulai menjawab itu, kami dengan teman-teman punya satu prinsip. Di daerah tidak boleh kalah, di pinggiran tidak boleh terpinggirkan. Nah, itu prinsip kami. Kuat ya? Kuat. Di daerah tidak boleh kalah, di pinggiran tidak boleh terpinggirkan. Kebetulan kami diberi amanah di sekolah pedalaman namanya SMP Negeri 3 Katingan Kuala. Dan kalau lihat kultur masyarakatnya di sana kebanyakan adalah eks-transmigrasi kalau mau menyampaikan masyarakatnya. Yang kecenderungan sama dengan tipe masyarakat desa, yaitu nuansa gotong royongnya banyak, sehingga saya merasa nyaman di sana. Salah satunya karena nilai gotong royongnya tinggi, walaupun mereka kebanyakan masyarakatnya adalah ekonomi menengah ke bawah, tapi untuk kepedulian kepada pendidikan relatif bagus menurut saya, karena itu mau gotong royong, mau membangun sama-sama, tidak hanya membangun bangunan fisik, tapi membangun ide, kemudian membangun kebersamaan yang lain di sana. Kalau di sekolah yang sampean dapat amanah di situ, itu ada berapa guru, kemudian kondisi fasilitasnya atau seperti apa tuh, Mas? Perlu kami sampaikan bahwasanya sekolah kami itu berdiri tahun sekolah yang baru ini ya. Kebetulan saya baru 1 tahun mutasi ke sekolah yang baru. Awalnya saya di sekolah sebelah yaitu SMP Negeri 4, baru 2023 bulan Juni kami dapat amanah di SMP Negeri 3 Katingan Kuala. Kalau dari sisi fasilitas, sekolah ini dibangun pada tahun 2007. Nah, tentu perlu ada perbaikan-perbaikan, tapi masih menunjang. Alhamdulillah sampai saat ini masih menunjang, walaupun di sana sini perlu untuk ada perbaikan, peningkatan. Kemudian kalau dari sisi guru, alhamdulillah kami bersyukur pada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Pada tahun sebelum kami masuk itu kami memiliki setidaknya satu PNS dan 4 P3K. Nah, kemudian tahun 2023 kemarin saat perekrutan P3K, kami mendapatkan 1 tenaga P3K. Adapun selebihnya kurang lebih 5-6 orangan kami menggunakan tenaga honorer dari remaja desa yang baru saja menyelesaikan studi di kota. Kami rekrut untuk bersama-sama membangun desanya. Alhamdulillah kelebihannya dengan program P3K ini, Pak, karena P3K kebanyakan adalah orang-orang lokal sana, jadi mereka tahu persis mana sisi lemah, mana sisi kelebihan. Nah, kalau bisa analisis SWOT daripada daerah di situ tahu persis. Sehingga kami sangat beruntung dan nggak ada kecenderungan pingin pindah kalau asli orang sana kalahnya. Anak-anaknya transmigran yang jadi jadi kalau kendala sekolah pada umumnya kan pinginnya pindah, itu masalah di daerah pedalaman, ingin pindah balik tuh ke kota, ke rumahnya sendiri yang dekat sama orang tua. Kebetulan di tempat kami itu kebanyakan adalah orang asli situ, jadi enak nggak ada ribut-ribut pingin pindah gitu. Alhamdulillah sampai dengan hari ini nggak ada kemana gitu. Jadi ibaratnya membuat program jangka panjang itu kami lebih nyaman. Karena keberlanjutan dimungkinkan ada. Oke, siap. Artinya dengan kayak gitu mungkin masa depan untuk regenerasi tenaga pendidik juga lebih ini ya. Nanti kan yang baru lulus ini dikader juga nih. Tentu kita bukan bahasanya mengkader, tapi saling belajar, setidaknya program yang ada bisa berlanjut dengan kepala sekolah di aturan yang baru itu kan 2 periode, Pak.
Jadi 8 tahun. Nah, misal kami nanti entah belum sampai 1 periode atau 2 periode atau berapapun lamanya, kami dimutasikan ke tempat yang berbeda atau dapat amanah di tempat yang berbeda, setidaknya sudah pernah sharing, berbagi, musyawarah program dengan yang ada. Artinya sharing berbagi pengalaman untuk sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Oke, siap. Men kalau ini kan ngomongin di sekolah yang sangat jauh dari ibu kota kabupaten, yang ketika harus ke situ pun harus lewat kabupaten lain gitu kan. Saya juga pernah mengalami sendiri susah 2018 kan? Ya. Naik Kletok nggak pakai nggak pakai pengaman ya. Pengaman itu ngeri, belum lagi gelombang tinggi waktu itu. Saya berangkat itu kan pas lagi hujan tuh Mas. Wah ya. Ini mikir ini resiko. Berenang ini gimana nih, nggak ada lampu. Betul. Kan? Betul. Kondisi hujan. Dan hujan itu kan berangin ya. Gelombang. Aduh, ngeri sekali. Itu gimana program-program sekolah, istilahnya untuk tetap membuat peserta didik itu semangat bersekolah, kemudian untuk sekolah itu juga berprestasi gitu, tidak kalah dengan sekolah yang di kota yang notabene fasilitasnya lengkap, kemudian akses segala macam gitu. Gimana? Resepnya atau perlu kami sampaikan juga ini, promosi juga ya, bahwa sekolah kami alhamdulillah 2023 kemarin kami ada lomba di tingkat kabupaten, yaitu lomba sekolah terbaik tingkat kabupaten. Di situ 82 sekolah ya, non sekolah penggerak yang ikut. Jadi 82 dari 84 sekolah yang ada. Nah, itu menempati peringkat terbaik 1 Pak, juara 1. Nah, saat itu kami baru 6 bulan. Jadi 6 bulan berkarya di sana. Kebetulan ada lomba sekolah terbaik. Sebenarnya kami tak coba ikut-ikut, barangkali bisa paling tidak belajar. Niatnya bukan juara, karena saya tahu persis baru 6 bulan, tapi nggak tahu dalam prosesnya ternyata dianggap oleh dewan juri itu kan, itu yang pertama. Nah, kemudian kalau berbicara tentang program, tentu semua sekolah itu ingin jadi sekolah terkenal. Mimpi semua lembaga itu ingin jadi lembaga yang unggul gitu ya. Nah, kami pernah membaca satu referensi bahwa sekolah itu bisa unggul, sekolah itu bisa terkenal, itu ada 3 jalan. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelum podcast tadi kita ngobrol santai. Yang pertama adalah jalan prestasi. Yang kedua adalah jalan logistik atau sekolah berbiaya tinggi atau punya pendanaan kuat. Yang ketiga adalah sekolah yang punya inovasi dan diferensiasi, ada nilai beda dengan sekolah yang lain. Nah, kalau sekolah prestasi itu identik dengan sekolah yang menyaring siswa, artinya ada proses seleksi di dalamnya, tapi seleksi masuk berprestasi, jalur prestasi, itu sekolah prestasi, dan itu identik biasanya sekolah itu bisa sekolah prestasi kalau biasanya ada sekolah swasta yang bonafit atau sekolah di kota itu Pak. Nah, kalau di pedesaan tuh menjaring, jadi semuanya silahkan masuk kalau di pedesaan. Berarti kriteria pertama lebih ke sekolah favorit. Sekolah favorit. Nah, itu identik dengan sekolah kota biasanya. Yang biasanya sebelum dibuka pendaftaran resmi sudah inden. Nah, sudah inden daftar. Nah, sudah inden daftar itu. Nah, kalau sekolah kami kan sekolah menjaring, sehingga kalau kami mau menempuh jalan itu terlalu lama, bahkan mungkin 8-10 tahun belum kesampaian. Nah, kemudian ada jalan yang kedua, yaitu jalan sekolah berbiaya tinggi atau jalan sekolah yang punya logistik bagus. Nah, ini biasa logistik ini sarana dan prasarana. Sarana prasarana dan pembiayaan. Nah, ini biasanya bisa didapat oleh sekolah penggerak, karena sekolah penggerak itu logistiknya lebih daripada sekolah yang bukan penggerak. Karena apa? Dia dapat bantuan operasional sekolah penggerak dan ada data bantuan operasional sekolah biasa. Dan sekolah kami kebetulan ketika kami masuk bukan sekolah penggerak. Jadi untuk menempuh jalan ini perlu waktu lama, keringat yang lebih banyak, dan agak rumit sedikit. Maka kami menempuh jalan yang ketiga, yaitu
sekolah memiliki program diferensiasi, inovasi, memiliki nilai beda dengan sekolah yang lain. Ini yang saya tempuh. Kami mengembangkan program-program yang sekolah lain itu bisa jadi ada, tapi kami tampil dengan tampilan berbeda, atau bisa jadi sekolah lain itu tidak ada, kami tampil mengadakan yang pertama kali. Apa itu, Mas, program-programnya? Salah satunya kami punya program yang menyentuh guru, karena kunci sekolah itu kan pertama adalah guru ya. Fasilitas selengkap semewah apapun, kalau di dalamnya gurunya itu tidak mau belajar, itu kecepatan untuk maju juga sulit. Maka kami ada program namanya Komunitas Belajar Gumbili. Gumbili itu kalau bahasa sini apa, singkong ya? Singkong apa ubi ya? Nah, itu Gumbili. Jadi kebetulan kami ingin belajar tentang mendapatkan referensi tentang bagaimana sih sekolah yang ada di negara-negara yang memang terkenal sekolah maju. Contohnya Finlandia, contohnya adalah Jepang, contohnya adalah Cina, contohnya adalah Singapura dan lain sebagainya, negara luar negeri ya, dan juga beberapa sekolah di lokal Indonesia. Nah, kami setiap 1 bulan sekali mengundang praktisi, praktisi langsung, orang yang berpengalaman pernah jadi guru di sekolah luar negeri. Tapi orang Indonesia. Orang Indonesia yang pernah berkarya jadi guru di sekolah luar negeri. Biasanya ini tukar guru itu ya, pertukaran guru. Nah, kemudian ada juga mahasiswa yang menempuh, salah satunya adalah Imam Santoso ya, sekarang jadi dosen ITB, pernah kami undang untuk ngisi itu, menempuh pendidikan di Finlandia. Nah, setidaknya kalau dia minimal 4 tahun di Finlandia kan ya, dia nggak mungkin kan dia hanya belajar di kampus saja tanpa melihat lingkungan sekitar, sedangkan gaya belajar di sana. Nah, itu kami pelajari dari 1 bulan sekali. Biasanya kami lakukan malam hari di atas jam 7 atau jam 8 sekiranya pekerjaan rumah Bapak Ibu guru sudah selesai. Pekerjaan rumah sudah selesai. Ya, misalnya habis nyuapin anak, habis sholat, habis mandi dan lain sebagainya, santai-santai, dan kami adakan secara daring. Dalam jaringan, dan alhamdulillah ini sudah kurang lebih 12 atau 13 kali episodenya. Sama dengan podcast begini, tapi kami pakai Google Meet. Nah, Google Meet itu dampaknya untuk para guru dari program ini apa ya, perubahannya ya? Perubahannya jelas, mereka akhirnya kan membanding-banding apa yang ada di luar negeri, apa yang belum ada di sini. Mengapa di luar negeri ada kecepatan kemajuan sedemikian, kenapa di kita belum? Akhirnya sama-sama berbenah kita dengan menjadikan referensi itu sekolah di luar negeri itu. Nah, apa yang bisa diimplementasikan sudah itu? Nah, salah satunya adalah belajar menyenangkan. Jadi gimana itu? Jadi kita tidak berorientasi pada menyelesaikan satu buku panduan dari pemerintah, tapi kita lebih berorientasi bagaimana menyadarkan anak tentang belajar. Karena kami kemudian berprinsip sekarang peran buku, peran guru dari sisi kognitif sudah digantikan oleh gadget. Jadi kalau zaman kita dulu, kalau pingin punya pengetahuan harus hafalan, harus nyatat. Nah, sekarang dan harus bawa buku banyak kan? Nah, kalau sekarang cukup bawa ini, semua bisa dijawab kalau sifatnya hafalan. Nah, maka tapi yang perlu dibangun adalah kesadarannya itu. Untuk mau belajar. Untuk mau buka HP-nya, untuk menggoogling, buka YouTube, buka TikTok, masalah berkaitan dengan pengetahuan. Kesadaran itu kan perlu dibangun. Artinya secara tidak langsung juga mengubah mindset untuk gadget itu bukan cuma main game dan yang lain. Betul, salah satunya yang bermanfaat. Jadi arah orientasi kita arahkan itu. Jadi bukan berorientasi menghabiskan satu buku yang dikasihkan pemerintah, yang biasanya kami anggarkan dari dana BOS untuk pengadaannya, tapi kita arahkan untuk membangun kesadaran supaya siswa senang belajar, akhirnya membentuk gerakan sekolah menyenangkan, sekolah yang menyenangkan itu. Jadi anak itu nggak tertakut untuk diajak hafalan dan lain sebagainya. Kalau itu tadi dari sisi guru, dari untuk dengan siswanya. Dengan sendiri, siswa, kebetulan kami ketika kami masuk itu, satu yang kami gaungkan adalah bahwa ruangan ini, bahwa lingkungan ini adalah lingkungan atau ruangan atau tempat berbagi inspirasi. Jadi jangan biarkan segala ide itu
top down dari guru ke siswa. Tapi kalau bisa segalanya, tidak hanya guru, tidak hanya siswa, segalanya di sini bisa berbagi inspirasi, bisa berbagi aspirasi. Salah satunya adalah bagaimana mengajak anak untuk meneriakkan mereka ingin belajar seperti apa. Siap. Nah, kita merealisasikan pinginnya belajar anak itu, misalnya anak pengen belajar di luar, ya kita pengen mengadakan kegiatan belajar di luar. Jadi kita kami untuk anak ini ada beberapa program ya. Mungkin yang jadi unggulan kami adalah mendekatkan anak-anak dengan lingkungannya, yaitu kami ada program salah satunya Laboratorium Green School, kemudian bagaimana itu berkelanjutan ke tahap kewirausahaan. Jadi bagaimana mereka belajar itu pengalaman yang mereka dapat itu bisa bermanfaat untuk masa depan mereka. Nah, itu. Implementasinya apa ini Mas? Mungkin satu aja nih mungkin dari beberapa program yang diutamakan. Salah satunya yang sekarang jadi branding kami. Kalau tadi guru itu program Gumbili tadi ya. Betul. Kalau si anak ini kami punya mencoba memproduksi, siswa mencoba memproduksi mulai dari mencari bibit, menanam itu tanaman sampai jadi produk yaitu jamu. Jadi kami namakan jamu toga karena anak-anak itu membuat kebun toga yang di situ partisipasi orang tua ada, yaitu orang tua hadir ke sekolah membawa cangkul, membawa sabit, membuat tabukan untuk tanaman toga. Nah, itu salah satunya. Itu sampai sejauh itu kalau ngomongin produknya dulu, jamunya itu itu mungkin bisa dijelaskan singkat proses hasilnya aja. Terus penjualannya ini kan terkait kalau wirausahawan ya. Penjualannya seperti apa? Sampai saat ini itu yang masih menjadi PR kami, yaitu masa penjualan. Tapi produk jamu ini punya nilai lebih daripada keumuman yang ada di masyarakat kami ya. Yaitu jamu yang ada di produk anak-anak ini, yaitu jamu bubuk ya. Itu bisa bertahan lebih dari 3 sampai 4 bulanan. Bahkan punya kami kemarin kami hitung itu ada sekitar 4 bulan mungkin jamunya, dan itu aman. Untuk penjualan kami kemarin memakai sistem relasi. Jadi kami membuat semacam bazar saat perpisahan, itu kami taruh jamunya. Nah, di situ proses menjualnya. Di samping itu juga mungkin kalau ada orang tanya kami anukan jamunya. Jadi untuk sementara ini kami untuk marketing itu masih membuat program lanjutan tahapannya karena baru sekitar 6-7 bulanan ini. Siapa tahu bisa lewat perindak, betul, atau lewat online kali ya kan? Yang jelas kegiatan PKK Pak. Nah, PKK. Jadi kami mengandalkan PKK itu kan, ibu-ibu PKK di tempat kami sering ada pertemuan tuh. Nah, ada sesekali waktu kami titipi produk kami. Kan PKK biasanya unjuk karya. Betul, itu ada produk-produknya ya. Atau bahasa mereka ini produk binaan atau apa gitu kan. Kan ada namanya KWT itu ya, kelompok wanita tani ya. Nah, jadi kami titipkan ke situ. Kebetulan alhamdulillah sampai dengan hari ini bahasa kami pemilik kuasa kebijakan di Kabupaten Katingan itu pernah menikmati produk kami. Salah satunya adalah PJ Bupati yang baru, Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Ibu Camat, Pak Camat, kemudian yang terakhir adalah Ibu PJ Bupati. Setidaknya langkah ini kami maksudkan adalah memperkenalkan dari level atasan ya. Kalau barangkali keinginan kami, kalau atasan sudah kenal, barangkali ada turunan-turunan setelahnya. Mungkin kebijakan untuk apa gitu. Kalau penjualan bisa online juga. Bisa online. Tinggal cari operatornya ya. Kebetulan kami bermitra dengan PT Pagatan Usaha Makmur dalam pengelolaan produk jamu. Di sebuah lembaga konservasi hutan yang bergerak di penjualan karbon di Kabupaten Katingan. Artinya mitranya. Nah, ini kan kalau ngomongin mitra ini kan tadi dengan guru internal sudah. Dengan siswa ternyata dari ide siswa itu muncul produk jamu yang dari menanam sampai ke akhirnya ke produksi jadi usaha sekolah ya. Yang jadi pertanyaan lagi tadi ada bicara soal masyarakat sekitar yang sampai orang tua ikut bantu. Itu kan bagaimana peran sekolah di sana menggerakkan orang tua ini untuk ikut terlibat terlibat memajukan pendidikan sekolahan, kemudian
ngomongin lagi soal mitra, ada bermitra dengan perusahaan itu gimana itu Mas? Dua itu ya, dengan orang tua, kemudian dengan perusahaan itu. Kami jawab yang pertama dulu ya. Itu? Yang pertama dulu, yang dengan orang tua. Jadi poin penting untuk bisa melibatkan orang tua dalam pengelolaan sekolah itu adalah trust, kepercayaan. Manakala kepercayaan orang tua kepada sekolah itu baik, maka tidak sulit untuk melibatkan orang tua dalam pengelolaan sekolah. Nah, langkah pertama yang saya bangun adalah ketika saya di sana adalah membangun trust dulu, membangun kepercayaan orang tua. Caranya saya membuat satu program yang bisa diketahui oleh orang tua secara langsung tanpa lewat media sosial, karena saya belum kenal orang sana saat itu. Saya orang baru di sana, artinya orang baru itu belum banyak kenal orang Subur Indah atau Bumi Subur. Yang pertama karena saya baca dulu karakter masyarakatnya. Karakter masyarakat sini adalah karakter masyarakat yang bisa didekati dengan pendekatan religius. Itu yang pertama. Jadi ketika saya hadir pertama di sana, saya survei, saya lihat di situ ada toa masjid. Toa sekolah. Toa sekolah. Sekolah punya toa sudah dipasang, punya ampli biasanya untuk bel gitu. Untuk pengumuman masuk gitu. Pengumuman masuk, pengumuman istirahat, pengumuman pulang gitu ya. Nah, itu saya tambah fungsinya. Apa itu? Yaitu saya tambah fungsinya setiap pagi kurang lebih jam 5:30 atau jam 5. Kalau awal saya masuk, karena saya harus memberikan keteladanan kepada guru, saya 1 minggu pertama itu masuknya 5:30. 1 minggu pertama saja, tapi setelah itu normal. Datangnya. Guru yang lain belum datang, siswa belum ada, saya masuk pertama. Kondisi sekolah dipastikan sudah terbuka. Saya hidupkan itu ampli toanya. Saya isi dengan murotal. Memang sengaja saya putar dengan volume keras yang sekiranya kebetulan di sana lahan terbuka lebar sehingga desa sebelah juga bisa dengar. Nah, di situ. Nah, menarik itu, Pak. Nah, ini yang saya ceritakan menarik itu. 1 hari pertama ada seorang cerita ini. Orang itu pagi cerita, mana ini sumber suaranya? Nggak biasanya di tempat itu. Setengah 6 itu ada murotal dengan suara sekeras itu. Biasanya sebelum subuh. Biasanya sebelum subuh atau sebelum sholat, atau kalau ada orang hajatan, atau ada masjid mau ada peringatan hari besar agama. Nah, itu enggak. Hari pertama dicari sumber suaranya, yang punya sound-sound itu dicari sumber suaranya, nggak ketemunya di sekolah. Sekolah ini hidup, mungkin hari ini saja. Itu saya lakukan berulang-ulang sampai 1 minggu dengan tempo waktu yang sama, 5:30 dimulai. Nah, akhirnya besoknya orang nyari sumber suara orang lain. Nah, akhirnya muncul opini publik, sekarang di SMP kalau pagi itu 5:30 saat itu 5:30. Karena saya ingin pertama punya kesan yang berbeda. Nah, saya keraskan. Nah, ramai itu di masyarakat. Sekarang di SMP dengan kepala sekolah yang baru, karena saya baru itu, setiap 5:30 ada murotal selama kurang lebih, kalau 5:30 masuknya jam sekian, katakan 1 jaman itu berbunyi. Nah, kemudian itu berjalan 1 minggu. Setelah itu saya mencari tenaga. Kalau saya sendiri sepertinya berat kalau tiap hari harus 5:30 ini. Iya, karena itu hanya surprise saja pertama itu. Berangkat dari rumah jam berapa? Nah, sekarang kan jam 6 itu jam 6:30, jam 6:15 itu ya. Kalau gini terus hak istri sama anak di rumah ada yang terbengkalai ini. Secara naluri saya punya kewajiban untuk itu. Saya ngerekrut anak muda sana untuk tiap pagi menghidupkan murotal. Kegiatannya pagi itu khusus menghidupkan murotal aja. Khusus itu sama nyapu-nyapu sedikit. Nah, untuk biar enggak hanya itu aja. Buka sama nyapu sama menghidupkan murotal. Nah, itu ternyata ini remaja di situ baru lulus SMA itu ya. Jam 5 sudah dihidupkan, maka sekarang lebih pagi lagi, jam 5 sudah hidup. Nah, sekarang malah saya kemarin dengar suara masyarakat, ini jadi lonceng bagi orang tua yang ingin membangunkan anaknya untuk sekolah. Itu loh, SMP sudah bunyi, ayo bangun. Nah, ini menariknya itu. Jadi itu trust yang pertama. Membangun trust yang pertama dari situ saya. Karena pendekatan religius itu tadi. Karena saya membaca masyarakatnya adalah masyarakat yang bisa didekati dengan religius karena homogenitas. Relatif homogen, di situ tidak beragam. Ya ada 1-2 beda, tapi
dominan, ibaratnya 99,98%. Nah, yang kedua, saya pendekatan dengan tokoh masyarakat. Jadi ketika saya dapat SK, belum turun serah terima dan lain sebagainya, saya silaturahmi kepada tokoh masyarakat. Nah, tapi nggak semuanya yang sekiranya waktu itu bisa ditempuh. Nah, saya dekati masyarakat, di situ saya tanya, pinginnya masyarakat itu sekolah ini dibangun seperti apa. Nah, ada satu yang menarik di antara sekian kurang lebih 5-6 tokoh yang saya kunjungi, menyampaikan bahwa Bapak harus 2 pendekatan, Pak. Pendekatan apa? Yang pertama, Bapak harus menata lingkungan sekolah. Nah, yang kedua, Bapak harus membuat guru harmonis dan memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Artinya nggak ada guru terlambat, guru yang sering nggak masuk dan lain sebagainya. Nah itu yang saya, ya Pak, insya Allah secara bertahap kami mencoba merealisasikan mimpi masyarakat yang diwakilkan suaranya oleh tokoh masyarakat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami menjemput siswa di pagi hari. Pokoknya sesuatu yang bisa kelihatan masyarakat dulu yang kami bangun di pagi hari. Jadi kami selalu datang lebih awal daripada siswa. Kalau saya nggak bisa, kadang terlambat, pasti ada di situ yang duluan. Bahkan kadang kami ber-9 itu datang bersamaan jejer. Jadi siswanya di belakangnya salaman. Kita sambut mereka yang menyambut mereka semangat untuk belajar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kami bisa mengetahui titik nol kondisi sekolah saat itu, ada masalah apa bisa tahu. Kan pagi itu ada anak yang bawa masalah dari rumah ini. Nah, biasanya kan, itu bisa tahu. Ada konseling juga berarti. Ada konseling juga. Jadi itu kan, jadi yang kami bangun pertama adalah membangun sesuatu yang tidak membutuhkan biaya. Sesuai kondisi itu. Sesuai kondisi. Karena kalau membangun sesuatu yang membutuhkan biaya, itu pikiran kita pecah dua nanti, mencari biayanya. Betul. Sama itu kami membangun sesuatu yang tidak membutuhkan biaya. Itu apa? Budaya sekolah. Ketika sudah mendapat kepercayaan, cukup 2 atau ada lebih sebenarnya nih Mas? Apanya? Pola-pola untuk membangun kepercayaan dengan orang tua tadi kan? Iya, banyak sebenarnya. Termasuk ada ngajak mereka tiap pagi hafalan Al-Quran dan sholat duhur berjamaah, banyak. Nah, itu hanya contoh-contoh saja. Nah, di situ kan masyarakat kalau hatinya sudah trustnya naik, mereka memberikan apa saja yang diinginkan oleh sekolah sesuai batas kemampuan mereka, termasuk mereka diundang kerja bakti itu mudah. Itu salah satu yang menarik juga. Iya, jadi awal kami membuat tes itu Pak, sebelum hari pertama saya masuk itu orang tua saya undang dulu, bukan untuk diundang musyawarah atau memperkenalkan diri saya kepala sekolah yang benda. Monggo bersih-bersih bersama. Nah, itu yang datang kurang lebih sekitar 60-an. Nah, ketika sekian bulan kemudian kami buka lahan green school, itu angkanya bisa sampai 80 atau 90% yang hadir. Nah, di situ kan alat ukur kita untuk melihat trust orang tua adalah bagaimana orang tua itu mau datang ke sekolah ketika ada undangan sekolah. Nah, bukan hanya ketika pembagian dana beasiswa pintar, beasiswa itu ada kan KIP saja, tapi ketika gotong royong. Kalau KIP ya karena mereka berkepentingan butuh ya. Nah, kalau langsung kan? Ya, kalau gotong royong ini kan ada kadang orang tua yang enggak. Nah, ini. Kalau di perkotaan pun bahkan ya untuk persentase dari seluruh siswa ya, mungkin berapa persen, 10% mungkin bisa nggak datang. Itu ya. Nah, itu tadi kan cukup menarik juga tuh Mas, sampai sekian persen. Apakah itu bisa dibilang di sekolah sana di SMPN 3 ya? Itu sekarang orang tua juga sudah peduli loh dengan kondisi sekolah, lingkungan sekolah, terus termasuk metode pembelajaran kan ikut nyangkul tadi ikut nyangkul, ikut bisa membuka. Seperti itu bisa, alhamdulillah. Jadi ya itu tadi kami nggak justice bahwa itu adalah prestasi perorangan, enggak, itu adalah kebersamaan dari semua pihak saat itu. Guru, orang tua, siswa sendiri. Ketika siswa menceritakan sesuatu yang puas kepada orang tua dan bisa dinikmati langsung oleh orang tua, di situ kan orang tua akan memberikan partisipasi. Bahkan ini yang kemarin, yang kejadian kemarin, kan kita baru ada transisi komite ya. Jadi pergantian komite untuk penyegaran, untuk keberlanjutan gitu ya. Mereka memunculkan ide sendiri. Mereka pingin komite yang baru dibentuk itu pingin membuatkan tempat parkir siswa, karena siswa kami terus terang ada penambahan karena
Ya, Allah alam faktornya ada, apakah memang jumlah anak usia sekolah di situ saat itu sedang bagus-bagusnya, atau karena ada faktor lain yang jelas ada sedikit penambahan. Di situ tempat parkirnya kurang dengan yang ada itu, orang tua ada ide, dan sekarang mereka, dan tidak hanya ide, mereka juga mencari strategi bagaimana merealisasikan ide. Komite itu ya? Komitenya bergerak. Mereka musyawarahnya tidak saat kami undang, mereka memunculkan musyawarah sendiri di luar. Ya, mereka ingin bangun tempat parkir, walaupun sekarang masih belum terrealisasi. Setidaknya ini yang saya minta. Jadi jangan sampai musyawarahnya orang tua dalam forum komite itu karena undangan sekolah untuk duduk bersama, tapi biarkan mereka musyawarah sendiri di luar. Artinya mereka juga, sekolah itu bisa sampai memunculkan komite ataupun orang tua ya, kan mereka orang tua juga. Orang tua untuk ide untuk anaknya nih, untuk anaknya ini gitu kan. Oh, kita perlu gini gitu. Karena kan sepeda kalau kena panas kan rusak ya. Nah, itu mereka mengeman, apa kalau bahasa Jawa itu eman, sepeda anak sayang merawat. Iya, sepeda baru anak saya tempat parkirnya nggak memenuhi sepeda yang ada itu kan. Itu udah lumayan panjang, udah lumayan terjawab. Kemudian yang tadi dengan perusahaan dengan mitra itu gimana menumbuhkan, bagaimana ya sekolah ini peluang itu kan ada peluang ya, kan harus dicari dulu itu gimana itu, Mas. Betul. Peluang yang terus menjalankan kemitraan. Betul yang disampaikan oleh Mas Rendik tadi jadi kami ketika dapat amanah di sana, satu hal yang saya lakukan adalah membaca potensi sekolah itu. Salah satu potensi sekolah itu di situ ada perusahaan namanya PT Pakatan Usaha Makmur. Jadi langkah yang saya lakukan adalah menjemput bola. Jadi jangan nunggu perusahaan punya program CSR kemudian CSR-nya dikasihkan sekolah. Tapi enggak, kami menjemput bola. Kami silaturahmi ke perusahaan, kami memperkenalkan diri ke perusahaan, menyampaikan agenda-agenda sekolah dan mengajak. Ajak kepada perusahaan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan masyarakat lewat jalur pendidikan. Alhamdulillah upaya jemput bola yang saya lakukan itu kemudian bersambut atau disambut dengan baik oleh perusahaan. Kami mulai melakukan langkah kerjasama dan saya ingin memastikan kerjasama ini resmi. Kami melakukan namanya MOU. Karena resmi ada materai, ada hitam di atas. Karena kalau nggak seperti itu nanti rekod nggak bisa, nanti batasan batasan kerjasamanya di mana, kepentingannya apa. Artinya kalau kayak gitu ada titik terang fokusnya kemana itu. Artinya perusahaan juga bisa menyalurkan program dia, kemudian sekolah juga sama. Win-win solution ya. Menguntungkan dua belah pihak. Betul. Simbiosis mutualisme. Jadi perusahaan dapat dari program ini, dari kebersamaan ini, sekolah juga dapat. Perusahaan setidaknya dapatnya apa? Untuk membranding ke masyarakat. Ini loh, perusahaan saya peduli dengan pendidikan, peduli dengan masyarakat. Sekolah dapat apa? Program-program sekolah lebih ringan. Setidaknya kalaupun nggak pembiayaan, di situ ada ide, ada tenaga. Kebetulan PT Pakatan Usaha Makmur tempat kami mitra kami ini salah satu, kami mulai bermitra dengan banyak ini, tidak hanya di perusahaan, dengan kelompok seni budaya, dengan TPA Majelis Taklim. Yang di sini yang kami fokus ke perusahaan dulu ya. Jadi itu adalah menguntungkan bagi sekolah karena dengan keterbatasan dana yang ada, kadang ada suntikan dari perusahaan dan itu resmi bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ide, karena kebetulan perusahaan tempat yang ada di PT Pakatan Usaha Makmur itu banyak diisi oleh alumni Institut Pertanian Bogor. Nah, identiknya dengan orang-orang yang punya akademis baik di bidang pertanian yang cocok dengan lingkungan. Nah, maka tidak jarang kami mintai pendapat cara mengembangkan sesuatu. Bahkan ke arah itu pembinaannya, pendampingan dan lain sebagainya. Siap. Sampai sekarang. Kemudian mitra lainnya seperti apa? Nah, ini kami kemarin membuka pintu dengan kelompok seni budaya. Jadi di sana itu ada kelompok jaranan. Nah, kebetulan jaranan itu punya
binaan anggota lah. Anggota itu anak-anak yang kebetulan sekolahnya di tempat kami. Nah, kami ingin bermitra supaya mungkin jam latihan, mungkin kami bisa memantau perkembangan yang nantinya juga bisa berdampak positif ini untuk sekolah. Misalnya kalau sekolah ada hajatan, ini bisa ditayangkan sebagai hiburan. Atau bisa juga untuk ngajarin siswa? Iya, ngajarin siswa dalam ini yang mau kami lakukan di bulan September insya Allah. Dan kami belum bermitra resmi, kalau yang ini hanya masih batas omong-omong. Kalau baca omon-omon masih yang populer omon-omon, mengajari semua siswa. Jadi secara kolosal gitu, nanti semua siswa itu jaranan bersama-sama. Jadi 85 siswa nanti di lapangan latihan jaranan bersama-sama. Ini kan bagus tuh. Kayak taris sewu, gandrung sewu di mana Banyuwangi itu yang kemudian dengan TPA kami juga mencoba berkolaborasi menitipkan anak-anak kami. Ini juga masih belum seperti yang di perusahaan tadi karena memang timingnya kesibukan. Dengan pemerintah desa juga demikian, dengan komunitas literasi juga kami mencoba kerjasama. Sangat menarik. Ternyata yang di pedalaman tuh malah sibuknya kayak gitu ya? Karena ini lapangan kami lebih luas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di luar bahwa jauhnya dengan pusat pemerintahan itu ada dampak baik, ada dampak buruk tergantung nilai moral, nilai etika penyelenggara yang ada di situ. Berarti pengelola di saya situ. bilang tim SMPN ya? Boleh saya bilang tim. Kerja kami kerja tim, bukan kerja SMPN 3 Katingan Kuala ini mengambil sisi yang positif. Yang positif. Bukan dari sisi kekurangan di sekolah yang jauh, tapi potensinya itu yang terus di up gitu ya. Karena Pak, ini nggak bisa dijadikan tolak ukur gebiah uyah generalisasi bahwa semua sekolah akan sama ya. Jadi kami punya satu prinsip, satu teori bahwa kadang orang itu berkembang manakala tidak terlalu diawasi, tidak terlalu disetir. Nah, di situ bisa berkembang. Kenapa? Kalau terlalu diawasi, terlalu disetir, kayak kita itu dikasih pagar yang kita nggak bisa kreasi di situ. Pergerakan terbatas. Apa? Takut ini, takut itu, kan kalau tidak diawasi, tendang bola dulu, kalau ada resiko baru komunikasikan. Nanti aja resikonya. Mas, sambil diminum, ini lumayan haus juga. Cukup menarik, banyak banget yang menarik sebenarnya, tapi setidaknya bisa sampean gambarkan nggak aktivitas sekolah sehari-hari dari sisi akademik, kemudian non akademik, bagaimana sekolah meramu ini juga gitu kan? Kalau mohon maaf, kalau kita lihat di postingan sampean itu kan ada kegiatan sekolah yang sholat rutin, kemudian praktek-praktek di lapangan, kemudian bagaimana meramu mengkombinasikan dengan akademik yang di ruangan gitu. Jadi keduanya harus berjalan seiring dan tidak bertabrakan ya, bahkan saling dukung, karena saling mendukung dua-duanya. Untuk yang akademik tidak boleh dilupakan karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai pengelola dari pemerintah. Kemudian non akademik itu berkaitan dengan keunikan masing-masing anak, yaitu potensi dan bakat yang itu harus kita jalankan. Meramunya adalah kami punya prinsip bahwa sekolah itu harus dijalankan dengan fleksibilitas yang tinggi. Tidak kaku dalam pengaturan jam, tidak kaku dalam target-target capaian sekolah, pengelolaan sekolah. Karena apa? Karena sesuatu yang kaku itu identik dengan tidak berkembang. Sesuatu yang kaku, lembaga apapun yang kaku ya akan berjalan sebegitu-begitu saja. Tapi kalau fleksibel, dalam arti fleksibel di ihdina siratal mustaqim, di jalan yang lurus, di tujuan yang baik, saya pikir itu yang bagus. Itu gimana implementasinya di SMPN 3? Ya, implementasi fleksibilitas itu adalah manakala ada satu program, kemudian program itu berbenturan dengan jam pelajaran, maka kita komunikasikan yang langkah yang pertama. Jadi SMPN Negeri 3 Katingan Kuala itu ada satu budaya sekolah, yaitu tiap pagi dan siang itu guru sebelum memberikan pelayanan dan setelah memberikan pelayanan selalu duduk bersama. Untuk apa? Untuk komunikasi tentang program itu.
Nah, di situ kan ada ide program baru. Tidak jarang program-program itu berbenturan dengan program yang sudah reguler. Nah, dengan ada komunikasi itu kita menimbang-nimbang dampak negatif, positif, kelebihan dan kekurangan. Kita memutuskan bahwa mana yang kita prioritaskan. Di situ mekanismenya. Jadi misalnya kita sepakati hari ini kita punya program hari berkunjung ke masjid. Jadi kami 1 bulan sekali ada hari berkunjung ke masjid dengan siswa keliling, tidak satu masjid, keliling ke masjid-masjid yang berbeda. Bulan ini ke masjid ini, bulan berikutnya. Nah, itu kan berarti kita berbenturan dengan jam pelajaran ini. Betul. Nah, fleksibilitas tadi, kita Bapak Ibu misalnya untuk jam pelajaran matematika, bahasa Indonesia untuk hari ini, khusus 1 bulan ini, hari ini kita pending dulu. Mungkin kita kasih pelajaran anak belajar di rumah dengan mungkin dikasih rekaman dan lain sebagainya, atau pembelajaran mandiri bahasa saya. Dan ini yang kami lakukan di semester 2, nanti akan kami ceritakan sedikit. Supaya program yang inovasi ini jalan, tapi pelajaran tetap jalan, anak tetap dapat haknya. Nah, komunikasi itu ini, oh iya Pak, enggak apa-apa saja. Kami akan menyikapi, karena dibuat hari berkunjung ke masjid ini, kan tidak setiap jam pelajaran dan 1 bulan sekali, dan itu ganti-ganti semua pelajaran. Nah, itu. Jadi komunikasi, kata kuncinya di komunikasi ya. Untuk menyikapi fleksibel. Jadi nggak mungkin kita mengelola sekolah dengan tidak fleksibel, itu nanti tidak maju. Yang kedua adalah ini program baru kami, jadi guru-guru kami ini yang baru berjalan 1 minggu kira-kira Pak Ian ya, 1 mingguan ini kurang lebih baru ya, seiring dengan masuknya tahun ajaran baru aktif ya. MPLS selesai, masa adaptasi siswa sudah antara liburan kan bisa ada adaptasi mereka, bersih-bersih lingkungan dan lain sebagainya selesai. Kami ada program baru. Jadi guru kami ketika siang hari pada saat siswa sudah pulang duluan, mereka kan duduk bersama. Setelah duduk itu, duduk tidak akan terus bubar atau meninggalkan musyawarah, kalau bahasa kamu musyawarah siang, sebelum guru memastikan ada pelajaran yang di-share kepada murid untuk belajar besok. Nah, jadi untuk belajar besok. Jadi ini nanti murid di rumah ada catatan ini, dan catatan itu tidak banyak, hanya sekedar untuk memastikan murid menulis. Tidak banyak, 1 pelajaran itu setengah lembar aja. Nah, itu untuk mengontrol aja, mereview aja. Nah, itu program baru kami. Dan itu besoknya akan ditanya rutin. Karena anak itu identik takut dengan oret-oretan dari gurunya. Itu alat pantau kami untuk supaya anak memastikan belajar di rumah. Kalau yang semester 2 tadi? Yang program untuk semester ini? Ini ya, yang semester ini. Ini ya? Iya, yang kami ini baru. Siap. Kemudian selain itu Mas, saya juga melihat sampai ini kan aktif ya di media sosial tentang kegiatan sekolah dan metode pembelajarannya segala macam. Kenapa sampai harus seperti itu di tengah banyak sekali program sekolah sudah gitu? Kenapa harus di-share di media sosial sampean gitu? Itu adalah berkaitan dengan kita pingin masyarakat, utamanya yang kami bidik adalah lingkar pertama, ring 1 kalau bahasanya. Ring satunya sekolah yaitu orang tua ya. Jadi dulu, kalau kita boleh buat lingkaran ring itu, ring 1 kan orang tua, siswa, guru ya. Betul. Ring 2 masyarakat, ring 3 pemerintah dan seterusnya. Semakin luas semakin jauh kan gitu. Betul. Nah, kami ingin mempublikasikan, memberikan informasi kepada orang tua yang ada di rumah dengan cara berteman melalui media sosial, Facebook, Instagram, TikTok gitu ya. Untuk ini loh yang sedang dijalani anak ibu hari ini. Ini loh yang sedang dijalani guru hari ini. Inilah pelayanan kami ya, yang kami berikan, sehingga orang tua bisa memantau. Oh, anak saya hari ini kegiatannya ini. Sehingga di situ kami ingin mengurangi misinformasi antara anak dengan orang tua. Nah, itu. Termasuk kalau berkaitan dengan dunia yang agak jauh, sekolah kami kan ada di pedalaman nih. Pedalaman itu kan sulit dilihat orang. Beda dengan sekolah yang ada di kota tiap hari dilihat orang. Nah, sekolah pedalaman tuh bisa memperkenalkan dirinya dengan cara media sosial tadi.
Nah, cukup dengan biaya yang murah, dengan waktu yang cepat, jangkauan yang luas, bisa bercerita banyak hal. Berarti menurut sampean penting itu? Bukan penting, tapi sangat penting sekali. Tidak sebatas penting, tapi sangat penting media sosial. Bahkan bisa jadi faktor dominan untuk kemajuan sekolah itu. Oke. Siapa tahu dengan gitu bisa, ini sekolah ini ternyata aktif ya. Siapa tahu bisa masuk potensi kerjasama yang lain ya. Tidak mungkin kita duga gitu. Lebih dari itu adalah untuk yunafa'u khairihi. Artinya yunafa'u li ghairihi, yaitu bisa bermanfaat, best practice yang kami lakukan, pengalaman praktek yang kami lakukan bisa ditiru oleh sekolah lain yang kebetulan pengelola sekolahnya berteman dengan kami atau dengan medsosnya sekolah kami. Misalnya, di sekolah sana kalau habis upacara bendera, misalnya ini ya, upacara bendera, murid tidak langsung balik kanan, bubar barisan, jalan. Nah, mereka masih ada satu tradisi kebiasaan di sana, gurunya berjejer, muridnya salaman sambil sholawatan. Ayo di sekolah kita mulai, ini satu. Nah, yang kedua, guru di sana tiap hari ada komunikasi, ada musyawarah. Ayo kita sekolah kita tiap hari ada musyawarah atau budaya-budaya sekolah yang lain yang bisa ditiru oleh sekolah yang lain. Setidaknya itu menjadi amal jariah untuk sekolah kita. Nah, itu. Kalau berbagai obrolan secara tidak langsung saya melihat ada di situ sekolah ini menanamkan unsur agamis, kemudian ada karakter juga karena harus berusaha. Kalau kita lihat untuk menghasilkan produk tadi kan berupaya tuh, itu kan juga ada unsur karakter, kewirausahaan. Itu seberapa penting sekolah sampai menanamkan ke karakter ke anak, kemudian agamanya untuk fondasi mereka. Seberapa penting itu sih, Mas? Menurut kami pengetahuan tanpa diiringi dengan karakter itu berbahaya sekali. Nah, jadi menurut kami pendekatan membangun karakter itu sangat penting, bahkan itu adalah rohnya pendidikan. Mungkin kalau pengetahuan sekarang bisa digantikan oleh teknologi yang ada, tapi kalau membangun karakter itu nggak bisa. Nah, jadi membangun karakter itu perlu sentuhan rasa, dan sentuhan rasa itu hanya bisa dilakukan oleh makhluk hidup yang namanya manusia, yaitu kalau berbicara pendidikan adalah guru. Yang itu nggak bisa digantikan oleh robot. Nah, itu. Jadi pendekatan karakter itu sangat penting. Kalau karakternya sudah tangguh, apalagi zaman nanti kan dengan teknologi yang ada, yang diserang pertama adalah karakternya kan. Merusak pertama bukan merusak ekonomi, tapi merusak budayanya. Kalau budaya sudah rusak, merusak yang lain gampang. Maka penjajahan itu kan sekarang bukan basis menggali sumber daya ekonomi, tapi merusak manusianya dulu, sehingga manusianya bisa terjajah yang lainnya. Mungkin sesi terakhir pertanyaan dari saya. Apa yang ingin sampean sampaikan, misal dari istilahnya pelaku sekolah di pedalaman gitu, terkait apa yang sampean rasakan terkait pendidikan di pedalaman, kemudian bagaimana suksesinya, kemudian harapan-harapannya terhadap pemerintah maupun masyarakat secara umum seperti apa sih? Kata kunci yang kami sampaikan sebagaimana di prakata awal tadi, bahwa sekolah di daerah itu tidak boleh kalah. Nah, untuk tidak boleh kalah kita harus kerja keras 2 kali lipat karena jauh dengan pusat pemerintahan. Juga sekolah di daerah itu, sekolah di pinggiran itu nggak boleh terpinggirkan. Mereka harus unjuk gigi supaya mereka tidak dipinggirkan, salah satunya dengan 3 jalan yang dilakukan. Bisa lewat prestasi, bisa lewat berbiaya tinggi atau logistik kuat, kemudian yang ketiga adalah lewat inovasi atau nilai beda. Nah, kemudian jadi sekolah di daerah tidak boleh kalah, sekolah di pinggiran tidak boleh terpinggirkan, harus mampu berkompetisi dan memberikan pelayanan terbaik layaknya sekolah di kota. Karena apa? Karena anak bangsa ini tidak hanya kumpul di kota, tapi juga kumpul di daerah, di pedesaan, dan mereka juga punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan seperti saudara-saudaranya yang ditakdirkan tinggal di kota. Kemudian harapan untuk masyarakat ya dan pemerintah, jadi pendidikan itu tidak bisa digotong sendiri. Kalau pendidikan itu hanya digotong oleh penyelenggara pendidikan, dalam hal ini pengelola sekolah, maka keterlambatan capaian pendidikan akan terjadi. Maka butuh kolaborasi, butuh kerjasama, kontribusi pemerintah dan masyarakat. Kalau masyarakat
tidak hanya dari aspek tenaga, tapi juga ide dan pembiayaan. Maka di situ masyarakat yang peduli dengan pendidikan secara tidak langsung mereka ikut membantu kemajuan diri mereka sendiri. Kalau pemerintah, karena mereka itu adalah kuasa kebijakan, kuasa regulasi, alangkah baiknya untuk sekolah-sekolah yang ada di pedalaman, karena tantangan mereka juga lebih tinggi daripada yang ada di perkotaan, itu anggaran untuk pembangunan itu juga perlu agak disetarakan. Kalau disetarakan jelas sepertinya berat ya. Karena apa? Karena kota itu adalah pintu masuknya orang luar ingin mengetahui kondisi daerah. Nah, karena memang kota itu harus dihias indah walaupun hanya pintunya saja. Nah, tapi setidaknya kami berharap kepada pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah yang ada di bawahnya untuk memperpendek disparitas jarak antara kepedulian kepada sekolah yang ada di kota dengan sekolah yang ada di pedesaan. Mungkin itu saja. Oke, siap. Lumayan sangat bagus bahasannya sampai. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya beberapa melihat mungkin simpulan ringan dari saya yang sebenarnya belum lengkap. Kalau saya melihat tadi bahwa sekolah di pedalaman itu tidak boleh kalah. Inovasi internal lingkungan sekolah, maupun inovasi kerjasama dengan luar ya. Kemudian sekolah tidak boleh kaku, mendengarkan saran guru, siswa, termasuk masyarakat. Dan fleksibel, harus fleksibel ya. Dan harus melek media sosial juga. Melek media sosial sebagai untuk membangun opini terhadap sekolah itu. Nilai jual sekolah. Nilai jual. Dan karakter yang disampaikan di sana juga ada akademik, non akademik, religius, karakter. Sudah banyak banget nih Mas. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diberi tempat untuk kami bisa ngobrol bareng. Semoga yunafa'u li ghairihi. Itu tujuannya. Memberikan manfaat kepada yang lain. Di samping itu untuk semakin memperkuat kami, semoga dengan mendengar ini kan ada perhatian lebih dari itu yunafa'u li ghairihi, praktek-praktek positif yang dilakukan di sekolah kami bisa ditiru oleh sekolah yang lain sebagai jariah ibadah sosial kami kepada masyarakat luas. Ini juga sebenarnya juga bagian dari kami Antara Kalteng sebagai bagian dari kantor berita pemerintah, kantor berita negara ya, yang punya visi juga untuk mengedukasi masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat dalam ini khususnya pendidikan ya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Saiful yang sudah jauh-jauh ke sini. Semoga apa yang diupayakan diberi kemudahan dan kedepannya diberi kelancaran. Amin. Oke. Kawal Antara Kalteng, kami dua pamit. Terima kasih telah menyaksikan Bara Kalteng, bincang-bincang Antara Kalteng. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Makasih Mas. Sama-sama. Tuh iye, surah bara Antara Kalteng.